Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, juga untuk teman-teman remaja dan pemuda. Mari kita bersaat teduh. Hari ini Selasa 22 Juni 2021. Bacaan kita terambil dari Wahyu 19 ayat yang ke-17 sampai dengan 21. Tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-20 sampai dengan 21 saja. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Saudara, apa yang saudara lakukan ketika kita mendapatkan berbagai ketidakadilan karena iman? Bahkan nampaknya kita sama sekali tidak berdaya dengan segala ketidakadilan itu. Ada yang memilih untuk melawan, namun justru memperburuk keadaan. Ada yang memilih untuk diam dan pasrah, namun keadaan tidak kunjung berubah. Ada yang memilih melarikan diri, namun itu bukan solusi, apalagi berlaku kompromi. Dan ada yang memilih bertahan, sembari terus memberi kesaksian. Saudara, persoalan yang sama dialami oleh umat pada masa itu. Mereka berada dalam penindasan yang dilakukan oleh Kaisar Domitian. Kaisar Domitian adalah kaisar yang kejam dan melakukan penganiayaan kedua terhadap orang-orang Kristen setelah Kaisar Nero. Dalam kebenciannya, saudara, Kaisar Domitian mengeluarkan perintah bahwa tidak ada orang Kristen yang pernah dibawa ke depan pengadilan yang boleh dibebaskan dari hukuman tanpa menyangkal imannya. Berbagai kebohongan dibuat selama masa ketidakadilan itu, saudara. Tujuannya apa? Untuk mencelakakan orang Kristen dan untuk mencari-cari kesalahan. Beberapa darinya kadang tidak masuk akal, sehingga hanya menimbulkan kebencian tanpa pemikiran. Contohnya, saudara, orang-orang Kristen pada masa itu dianggap bertanggung jawab atas setiap bencana, kelaparan, wabah penyakit, atau gempa bumi yang terjadi di satu di antara bagian Kekaisaran Romawi. Sangat tidak masuk akal, saudara. Orang-orang Kristen dikambing hitamkan sebagai penyebab setiap bencana. Uang ditawarkan kepada orang-orang yang mau bersaksi melawan orang-orang Kristen, serta banyak orang Kristen yang tidak bersalah dibantai demi mendapatkan keuntungan finansial. Dan ketika orang-orang Kristen dibawa ke dalam persidangan, saudara, mereka diberitahu bahwa jika mereka mengucapkan sumpah setia kepada Kaisar Domitian, maka mereka akan dibebaskan. Sebaliknya, apabila mereka menolak untuk mengucapkan sumpah, mereka akan dibunuh. Dalam keadaan yang demikian, saudara, orang Kristen pada masa itu seolah tidak memiliki kekuatan apapun untuk melawan, dan seolah tinggal menunggu waktu, maka kekristenan akan mengalami kepunahan. Namun firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan kepada umat pada masa itu, dan kita hari ini di tengah-tengah ketidakadilan karena iman. Wahyu 19 ayat 20 katakan, maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Maka tertangkaplah binatang itu. Saudara, firman Tuhan ini menyatakan bahwa sekuat apapun kekuatan dunia bersama dengan segala kejahatannya, pada akhirnya kemenangan tetap di tangan Tuhan. Paparan tentang Kristus dan kemenangannya menjadi sangat jelas, lengkap dan penuh. Dia adalah panglima perang pasukan Allah yang telah menang perang melawan semua musuh Allah. Kuda putih melambangkan kemenangan. Panglima perang dan seluruh pasukan mengendarai kuda putih
menyatakan kemenangan mutlak di dalam Kristus, dan Kristus menang atas semua musuh Allah. Ini adalah bukti, saudara, bahwa Dialah yang setia dan yang benar. Dialah firman Allah yang hidup, yang kekuasaan firman-Nya menghakimi dengan adil bagaikan pedang yang sangat tajam. Tak ada musuh Allah yang luput dari pedang Kristus. Kemenangan Kristus diperoleh melalui curahan darah-Nya. Dialah penggenapan firman Allah penuh dan sejati. Saudara, terkadang kita juga dapat mengalami berbagai kesulitan dan ketidakadilan yang disebabkan karena iman kepada Tuhan. Ketidakadilan maupun tantangan kekudusan di tengah-tengah kehidupan yang biasa dengan keberdosaan, saudara. Di balik semuanya itu, saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita, Tuhan tetap memegang kendali. Dia yang akan menguatkan umat-Nya untuk setia dan hidup benar di hadapan-Nya di tengah-tengah segala ketidakadilan dan persoalan yang dialami karena iman. Oleh sebab itu, saudara, tetaplah menaruh harapan hanya kepada Allah, karena hanya dalam Dia ada kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan, yang menguatkan setiap kami, bahwa di tengah-tengah persoalan bahkan ketidakadilan yang kami alami karena iman, sesungguhnya tetaplah Tuhan yang memegang kendali. Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kami, yang akan menguatkan kami untuk tetap setia dan hidup benar di hadapan-Mu. Oleh karena itu Bapa, tolonglah kami supaya kami hanya menaruh harapan kepada Allah, karena di dalam Engkaulah ada kemenangan, dan itu hanya oleh karena Tuhan. Hamba-Mu mengingat ya Bapa, pada saat ini bersyukur untuk pembinaan majelis wilayah persekutuan jemaat GKT yang baru diselenggarakan pada hari yang kemarin, pada hari Senin 21 Juni. Bersyukur untuk setiap daripada majelis yang sudah bersama-sama mengikuti pembinaan yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Cornelius sewilayah 5 Banyuwangi. Kiranya Tuhan tolong melalui pembinaan ini supaya panggilan sebagai penatua makin teguh, makin kokoh, dan boleh melayani dengan penuh sukacita, oleh karena yang dilayani adalah Tuhan sendiri. Di tengah segala kesulitan dan tantangan yang dihadapi, terlebih di dalam masa-masa pandemi ini, kiranya juga Tuhan menolong majelis terutama GKT Banyuwangi untuk tetap menaruh harapan hanya kepada Allah, karena Allah lah yang memiliki umat yang telah dipercayakan kepada para majelis. Hamba-Mu juga berdoa untuk peneguhan majelis GKT Banyuwangi yang akan diadakan pada hari Minggu 4 Juli. Kiranya juga Tuhan tolong proses dari pendelegasian tugas dari majelis yang lama kepada majelis yang baru, biar segala sesuatunya berjalan dengan baik, berjalan dengan harmonis, dan kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. GKT Banyuwangi pun juga boleh makin terus mengalami pertumbuhan. Majelis yang baru yang akan diteguhkan, baik itu Bapak Suryadi, baik itu Kote Yen, baik itu juga untuk Cetina, bahkan juga untuk Ailime, Vindiar, bersama dengan Bumiske dan Kohendra. Kiranya juga Tuhan menolong supaya majelis yang baru ini makin menyenangkan hati Tuhan di tengah-tengah segala pergumulan yang ada. Terima kasih Bapa, seluruh jemaat yang sudah
mengikuti saat teduh pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami, memberikan kekuatan untuk tetap setia dan hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat teduh kita pada pagi hari ini telah selesai. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.